Sinteyong kurang puas sama performa striker timnas Indonesia. Menurut kalian gimana nih? Setuju nggak sama statement dari Sinteyong? Kalau gua sih setuju pakai banget. Karena apa? Kalau kita bercermin dari seluruh penampilan striker timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 round kedua kemarinan, ya bisa dibilang emang ketajaman dari striker kita ini masih jauh panggang daripada api, ya kan? Yuk kita cek. Pertandingan lawan Irak kita kalah 5-1 di leg pertama, itu yang bikin gol back kiri kita tuh, Sain Patinama. Di match day kedua lawan Filipina, kita bermain imbang 1-1. Yang bikin gol pemain sayap timnas Indonesia saat itu adalah Saadil Ramdhani. Lawan Vietnam di match day ketiga leg pertama, kita menang 1-0. Yang bikin gol Egy Maulana Fikri, gelandang serang dari timnas Indonesia. Pertandingan berikutnya di leg kedua, match day keempat lawan Vietnam lagi, kita menang 3-0. Nah, di situ baru striker timnas Indonesia unjuk gigi. Kayak Ragnar Oratmangun, tampil perdana langsung bikin gol. Terus Ramadan Sananta juga bikin gol penutup kemenangan Indonesia yang berakhir dengan skor 3-0. Dan di lawan Irak di match day kelima, di leg kedua main di GBK, striker kita sayang banget kembali tumpul untuk membobol gawang lawan. Di pertandingan terakhir di match day ke-6 Filipina yang notabene kekuatannya masih di bawah kita dikit, ini seharusnya sih harapannya gue yakin banget Sinteyong striker kita unjuk tajaman di situ, tapi kita alhamdulillahnya menang. Biarpun yang bikin gol bukan striker, yang bikin gol Tim Haye dan Rizky Ridho, pemain tengah dan back tengah yang bikin gol ke gawang lawan. Tentu menurut gua sih dengan statistik dan performa striker timnas kita nih sepanjang round kedua babak kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan rekam jejak kayak gitu, yakin banget emang sangat beralasan Sinteyong agak worry dengan ketajaman dari lini serang timnas Indonesia. Nah, Sinteyong sih katanya dia udah mau buru-buru nyari tambahan amunisi baru nih untuk menambah kekuatan di lini serang ataupun di sisi striker, ya kan. Menurut gua sih emang harus ditambahin lagi, dan gue sih berharap sih mudah-mudahan nanti striker yang baru di timnas Indonesia nih, seenggaknya kita punya striker perpaduan antara Buas Salosa dan Bambang Pamungkas. Satu orang aja punya perpaduan kayak gini nih, aduh, ya udah cakep banget sih buat lini depan timnas Indonesia. Karena Boas, kita tahu sendiri dong di eranya Boas itu full skill, ketajaman, naluri golnya tinggi, BP juga gitu, positioningnya oke, bikin gol dari kaki bisa, dari kepala juga sering. Ini kalau punya perpaduan striker kayak gini aja nih, udah timnas Indonesia strikernya udah mengerikan, ya kan. Dan mudah-mudahan sih Sinteyong nih sebelum bulan September udah bisa ketemu sama striker yang dia cari, karena kita tahu dong dengan skema permainan Sinteyong, striker timnas Indonesia emang tugasnya berat banget. Selain dia harus rajin bikin gol, dia juga harus rajin membantu lini pertahanan timnas Indonesia ketika Indonesia lagi ditekan sama lawan-lawannya nih. Kita lihat aja yang udah-udah nih kayak para pemain depan Indonesia kayak Rafael Struijk, kayak Oratmangun. Ini ketika dimainin dia rajin banget turun ke tengah, bahkan nggak jarang dia turun sampai dengan sepertiga akhir dari barisan pertahanan timnas Indonesia. Ya wajar sih dengan skema permainan kayak gitu. Tugas striker jadi agak lebih berat untuk fokus bikin gol ke gawang lawan, kecuali skema permainannya kita ini nggak kayak gitu tuh. Striker satu atau dua striker diberikan kebebasan untuk stay di lini tengah ketika tim kita lagi diserang. Tapi yang namanya pelatih kan dia punya filosofi permainan sendiri, ya. Permainnya harus ngikutin filosofi permainan dari pelatih tersebut, ya kan. Dan wajar juga dan beralasan juga STY mau nyari striker baru. Karena apa? Karena kita lihat aja calon lawan Indonesia di round ketiga nanti babak kualifikasi Piala Dunia 2026, kita ketemu lawan yang jauh-jauh lebih berat, lebih mentereng, ranking FIFA-nya lebih shimmer, lebih bercahaya, lebih berkilau, lebih tinggi. Rata-rata ranking FIFA-nya itu 100 besar, guys. Bahkan ada yang 50 besar, bahkan ada yang 30 besar. Sebut aja kita calon-calon lawan kita, ada Korea Selatan, ada Jepang, Timur Tengah, ada Arab Saudi yang kuat banget, ada Qatar, yang kita tahu lah Qatar kayak gimana, ya kan. Terus ada Iran, terus ada siapa lagi tuh, ada Yordan, bahkan ada Uzbekistan. Bisa dibilang nih tim-tim yang gue sebut ini kekuatannya emang masih satu tingkat, bahkan 1,5 tingkat di atas Indonesia. Makanya Sinteyong nih pengen banget nemuin striker yang bisa tampil tajam, seenggaknya konsisten. Ya kalau nggak konsisten bikin gol tiap pertandingan, seenggaknya bisa manfaatin tiap peluang yang dimiliki sama timnas Indonesia. Kalau kita berkaca lawan Irak kemarin, Irak lawan Filipina, kita punya total 20 tembakan tuh. 7 yang on target, tapi jadi gol cuma 2. Seandainya striker kita di lawan Filipina kemarin bisa tampil efektif, gue yakin banget tuh
timnas Indonesia bisa menangnya lebih dari 2-0, 4-0 juga bisa, 5-0 juga nggak nutup kemungkinan ya kan. Calvin Verdong pun berpendapat kayak gitu kurang lebih ya kan. Nah, menurut netizen gimana nih? Kira-kira tipe striker yang cocok buat Indonesia siapa nih? Punya usulan namanya? Tulis di kolom komentar, oke? Terima kasih banget yang udah nonton konten gue dari awal sampai dengan akhir. Jangan lupa yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Like, comment, share juga boleh. Thank you banget. Ketemu lagi bersama gue Irwan Chan di Pundit Abang berikutnya. Salam olah bola.